好凶！你说什么呢？啊，我是说态度好凶。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadil, dan di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film The City of Kung Fu. Tapi, sebelum kita lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjut. Seperti yang sudah tertera pada judul filmnya, film ini menceritakan tentang sebuah kota tua kungfu yang bernama Kota Fu di Tiongkok, Cina. Kota ini dulunya dipenuhi oleh berbagai macam seni bela diri seperti Tai Chi, Wing Chun, dan Bak Mei. Mulai dari penjual roti, penjual daging, sampai penjual kacang pun menggunakan keahlian kungfunya untuk menarik pelanggan. Namun, sekarang banyak dari keturunannya yang tidak melanjutkannya dengan memilih jalan hidup yang berbeda. Cerita ini berawal dari seorang pria yang bernama Li Yi yang berhasil menangkap seorang pencuri yang mencuri tas seorang ibu-ibu. Merasa dirinya hebat, dia pun mendatangi seorang penipu penjual kitab kungfu yang tidak berasal dari jalan tua, kota tua Fu. Dia pun mulai menantang penipu itu dengan tujuan agar banyak orang yang tahu kungfu jalan tua. Dan pada akhirnya, dia pun dihajar oleh anak buahnya. Melihat Li Yi tidak bisa melawan, seorang pria menyelamatkannya. Pria itu bernama Wang Xi. Melihat kehebatan Wang Xi, Li Yi pun mulai tertarik dengan kungfunya. Kemudian, Li Yi mulai penasaran dan menanyakan apa nama kungfu itu. Wang Xi pun menjawab bahwa kungfu itu bernama kickboxing. Baru pertama kali Li Yi mendengar kungfu itu. Meskipun Li Yi berasal dari jalan tua, tetapi Li Yi bukanlah seorang ahli kungfu, karena sudah tidak ada lagi penerus kungfu yang mengajarkan kungfu di jalan tua. Li Yi hanya mempelajari kungfu dengan daring atau hanya melihat video saja. Ya lumayanlah, daripada cuma buat pacaran virtual. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Sesampainya di rumah, Li Yi pun menceritakannya kepada kakek Shen. Dia adalah kakek dari pacarnya. Dengan penuh kekagumannya pada kickboxing, Li Yi berkata pada kakeknya bahwa kickboxing lebih hebat dari kungfu, dan ia pun ingin mempelajarinya. Kemudian, kakeknya pun menjelaskan bahwa kungfu sama hebatnya dengan kickboxing. Hanya saja, kickboxing berasal dari barat dan hanya menggunakan teori sains. Sedangkan kungfu adalah seni yang mematikan jika mampu menguasainya. Namun, Li Yi tidak menghiraukan itu dan tetap bersikeras untuk mempelajari kickboxing. Keesokan harinya, Li Yi bertemu dengan Wang Xi saat sedang memasang papan pengumuman akan diadakannya pameran pertarungan kungfu di kota tua Fu. Dalam acara itu, Wang Xi bersama bosnya Tuan Norris menunjukkan keahlian kickboxingnya pada semua orang dengan melawan pria yang dianggap seorang master Tai Chi. Namun, dengan 3 tendangan saja, Tuan Norris mampu mengalahkannya. Ternyata, master tersebut hanyalah penipu dan tidak memiliki keahlian kungfu. Wang Xi kemudian mengatakan bahwa dirinya lahir di kota tua dan merasa kecewa melihat tidak adanya penerus kungfu di kota tua. Wang Xi juga menunjukkan sebuah senjata legendaris kota tua peninggalan dari ayah Tuan Norris katanya. Dia menjelaskan kalau orang-orang kota tua zaman sekarang tidak ada yang mengetahuinya, dikarenakan orang kota tua zaman dahulu sangat merahasiakan senjata tersebut. Senjata itu bernama kapak Qian Kun. Satu persatu, orang-orang itu mulai mendekat untuk melihat senjata itu. Namun, berbeda dengan Li Yi, tekadnya tetap bulat untuk belajar kickboxing tanpa menghiraukan senjata itu. Dia pun mendatangi Tuan Norris dan mengatakan bahwa dirinya ingin belajar kickboxing. Tuan Norris pun menyambutnya dengan baik
dan mengundang Li Yi dan pacarnya Xiao Xiao untuk makan malam setelah sholat maghrib. Pada pertemuan makan malam, Tuan Norris tidak bisa datang dan hanya diwakili oleh Wang Xi. Wang Xi mulai membuka pembicaraannya dengan Li Yi. Aku mendengar setiap aliran kungfu di Jalan Tua memiliki senjata masing-masing. Benarkah itu? Tanya Wang Xi. Li Yi pun menjawab, sebenarnya kami juga tidak tahu pasti tentang hal itu, karena itu cuma legenda dari kakek kami waktu kecil. Mendengar hal itu, Wang Xi mencoba untuk meminta Li Yi menunjukkan siapa saja penerus-penerusnya, dengan tujuan untuk melestarikan kembali seni bela diri kungfu di Jalan Tua dan membantu perekonomiannya sebagai penerus aliran kungfu. Pada awalnya, Li Yi tidak ingin memberitahu soal itu. Akan tetapi, Wang Xi memberi iming-iming jika dia mau membantunya mencari penerus aliran kungfu itu, ia akan direkrut sebagai anggota kickboxing milik Tuan Norris. Dengan sangat senang, Li Yi juga memohon agar Xiao Xiao, pacarnya, juga diberi pekerjaan yang layak, dan Wang Xi pun menerimanya. Keesokan harinya, Li Yi dan Xiao Xiao mendatangi tempat latihan kickboxing itu dan mulai belajar kickboxing. Setelah selesai latihan, Tuan Norris memanggil Li Yi ke ruangannya. Tuan Norris meminta agar tugas mencari informasi tentang penerus aliran kungfu diberikan kepada Li Yi, karena Li Yi orang asli Jalan Tua. Li Yi pun menerima tawaran itu. Ia langsung menemui pewaris aliran kungfu itu. Li Yi menjelaskan pada mereka bahwa akan ada orang asing yang ingin membangun kembali Jalan Tua yang dipenuhi dengan keunikan kungfu dan merenovasi semua toko di Jalan Tua. Mereka akan mengutamakan pemilik toko yang memiliki aliran kungfu dengan syarat harus menunjukkan senjata legendaris setiap aliran kungfu sebagai bukti bahwa itu bukan pewaris palsu, katanya. Lalu, mereka bertanya, kenapa orang asing itu mau melakukan itu? Dan Li Yi pun menjawab bahwa orang asing itu ingin membantu menghidupkan kembali kungfu di Kota Tua sebagai promosi kickboxing mereka. Dengan sangat bahagia, mereka menerima tawaran itu. Namun, Tuan Norris berpesan kepada Li Yi agar selama renovasi, mereka semua harus dipindahkan demi menjaga kesehatan mereka. Di malam harinya, Tuan Norris dan Wang Xi mencoba kehebatan kapak Qian Kun, peninggalan dari pendahulu Jalan Tua. Dengan sedikit goresan saja, kapak itu mampu memutuskan 2 pedang berlapis baja. Itu sangat membuat mereka semakin yakin untuk mendapatkan semua senjata legendaris milik para pewaris aliran kungfu di Jalan Tua. Para pewaris kungfu itu tidak sadar bahwa tujuan utama dari Tuan Norris dan anak buahnya adalah untuk merebut senjata legendaris itu. Mereka terlalu percaya kepada Tuan Norris karena tokonya akan direnovasi. Begitu juga dengan Li Yi yang terlalu fokus dengan latihannya. Pada malam harinya, kakek Liu melihat Wang Xi mengambil pedangnya, dan pertarungan mereka pun dimulai. Dengan semua keahlian kungfunya, kakek Liu berhasil melumpuhkan mereka. Namun, Wang Xi mengambil anak panah dan mengarahkannya pada kakek Liu, hingga akhirnya mengenai kaki kanannya. Sejak malam itu, kakek Liu mengetahui niat busuk mereka. Keesokan harinya, kakek Liu terbangun di suatu rumah. Ternyata, dia ditolong oleh seorang penerus kungfu dari aliran kungfu Pilar Langit yang bernama Shen. Kebetulan sekali, dia adalah kakek dari Xiao Xiao. Zaman dahulu, aliran Pilar Langit sangat terkenal dengan kuda-kuda paling kokoh dan teknik Qigong terbaik. Kakek Shen pun memberitahu penerus lainnya kalau kakek Liu sedang terluka dan dirawat di rumahnya. Kakek Liu pun menceritakan yang sebenarnya. Dia bercerita bahwa kakinya dipanah oleh Wang Xi, dan mereka semua telah dibohongi olehnya. Tuan Norris hanya ingin mengambil senjata legendaris milik mereka. Mungkin ini yang dimaksud dalam peribahasa, sedalam apapun bangkai dikubur, pasti akan tercium juga. Sontak, Paman Sun pun menyalahkan Li Yi, karena dia yang menawarkan semua ini. Semua orang marah pada Li Yi. Paman Sun memukulnya hingga terpental. "Pengkhianat, kau membantu orang asing untuk mencuri senjata kami," ucap Paman Sun kepadanya.
Karena Li Yi tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dia mengelak tuduhan itu, hingga membuat Paman Sun semakin emosi dan ingin menghajarnya lagi. Akan tetapi, Bibi Wu menghalanginya, dan Paman Sun pun menjelaskan semuanya, dan mengatakan bahwa kakek Liu dipanah oleh Wangxi dan sekarang masih memulihkan lukanya di rumah kakek Shen. Mendengar hal itu, Li Yi pun segera memberi perhitungan kepada Wangxi. Dengan penuh emosi, Li Yi menyerangnya dengan sedikit kemampuan kickboxingnya. Dengan sangat mudah, Li Yi dapat dikalahkan oleh Wangxi, hingga pada akhirnya ia dibawa ke rumah kakek Shen untuk pemulihan. Setelah menyadarinya, Li Yi meminta kepada kakek Liu, Bibi Wu, Paman Sun, dan kakek Shen untuk menjadi muridnya. Li Yi ingin belajar kungfu untuk merebut kembali semua senjata yang telah dicuri. Dengan penuh semangat, Li Yi belajar kungfu Wing Chun kepada Paman Sun, kungfu Tai Chi kepada Bibi Wu, kungfu Bak Mei kepada kakek Liu, dan yang paling sulit adalah kungfu Pilar Langit milik kakek Shen. Tapi, semua kungfu itu berhasil dikuasai dengan sempurna oleh Li Yi. Karena sebenarnya, almarhum kakek Li Yi yang bernama kakek Li adalah pemimpin dari keempat aliran kungfu tersebut, sekaligus pemegang kapak Qian Kun yang dicuri oleh Wangxi dan anak buahnya. Semua senjata kungfu legendaris itu sudah berhasil dicuri, kecuali milik kakek Shen, yaitu zirah emas. Malam harinya, Wangxi dan anak buahnya mendatangi kedai pangsit kakek Shen. Mereka mencari zirah emas itu, namun tidak berhasil menemukannya, dan akhirnya mereka pun menculik Xiao Xiao sebagai jaminannya. Mendengar Xiao Xiao diculik, Li Yi pun langsung mendatangi markas Wangxi dan anak buahnya. Dengan kemampuan kungfu yang telah dimilikinya, Li Yi pun mampu mengalahkan Wangxi dan semua anak buahnya. Setelah melihat semua anak buahnya dikalahkan, Tuan Norris pun turun tangan. Dia menyandera Xiao Xiao dan meminta Li Yi untuk menyerahkan zirah emas itu. Tanpa rasa ragu, Li Yi pun memberikan zirah emas itu. Ya namanya juga cowok, kalau udah sayang sama satu cewek, apapun pasti dilakukan ya. Setelah kekasihnya dibebaskan, Li Yi kemudian mengejar Tuan Norris yang ingin melarikan diri dengan membawa zirah emas itu. Berkat kungfu Pilar Langit yang telah dipelajarinya dari kakek Shen, Li Yi mampu berjalan di udara dan berhasil mencegat Tuan Norris. Pertarungan pun dimulai. Dengan seluruh kemampuannya, Tuan Norris mampu menangkis seluruh serangan Li Yi, namun tidak dengan Wing Chun-nya. Sebenarnya, Li Yi mampu menghabisinya saat itu. Akan tetapi, jiwa kesatria tetap melekat pada dirinya. Menggunakan translate pada HP-nya, dia berkata pada Tuan Norris, "Kungfu tidak boleh digunakan untuk mencari untung. Tidak ada teknik bertarung yang baik atau buruk. Semua tergantung seberapa keras dan banyak kau berlatih." Pesan yang dapat kita petik dari film ini adalah perjuangkanlah orang yang kau sayang, meskipun harus mengorbankan nyawa sekalipun. Tamat.